Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareza Braslico dengan NIM 2412524113 dari kelas CD, ingin mempresentasikan tentang protein dari kelompok 3. Definisi umum protein. Protein adalah molekul besar dan kompleks yang dibangun dari unit-unit lebih kecil yang disebut asam amino. Secara umum, masyarakat mengenal asam amino sebagai senyawa penyusun protein. Secara ilmiah, asam amino merupakan senyawa organik berupa asam alkanoat, umumnya NH2, gugus fungsi karboksil, COOH, dan gugus R sebagai rantai samping yang bersifat spesifik dan menjadi ciri khas masing-masing asam amino. Asam amino diketahui sebagai satuan monomer rantai panjang polipeptida protein. Uji atau identifikasi protein. Yang pertama yaitu uji Biuret. Uji kualitatif untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada protein. Uji kualitatif dilakukan dengan metode Biuret untuk hasil yang lebih baik. Digunakan kontrol positif dan kontrol negatif sebagai pembanding. Sebagai kontrol positif digunakan putih telur karena putih telur mengandung protein sebesar 12,8% sampai 13,4%. Yang pertama, penambahan NaOH atau basa kuat. Gugus min NH pada ikatan peptida terdeprotonasi ion Cu12 dari CuSO4 menjadi reaktif. Yang kedua, pembentukan kompleks Cu12 min ikatan peptida. Ion Cu12 berikan dengan minimal 2 ikatan peptida dalam satu atau lebih molekul protein sehingga terbentuk kompleks berwarna ungu atau violet. Hasil penelitian yang pertama tampil hasil uji Biuret jantung pisang kepok, pengujian sampel A berwarna biru violet hasil positif mengandung protein. Sampel B berwarna biru violet hasil positif mengandung protein. Kontrol positif plus berwarna biru violet hasil positif keterangan mengandung protein. Yang keempat yaitu kontrol negatif berwarna hijau hasil negatif tidak mengandung protein. Uji yang kedua yaitu uji kuantitatif atau metode Kejeldah. 3 tahap yaitu proses destruksi, destilasi, dan titrasi. Metode ini cukup akurat dan cukup spesifik untuk menentukan jumlah protein dengan menentukan kandungan nitrogen yang ada dalam jantung pisang kepok. Yang pertama, destruksi sampel pisang yaitu 2 gram, ditambah K2SO4 5 gram, dan ditambahkan CuSO4 0,2 mg, dan ditambahkan H2SO4 20 mili. Yang kedua yaitu destilasi. Hasil destruksi yang dari pertama ditambahkan aqua sebanyak 100 mili dan ditambahkan NaOH 50% sebanyak 50 mili. Hasil destilasi ditampung dengan air layer berisi HCl 50 mili dan ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Yang ketiga yaitu titrasi. HCl sisa destilasi dengan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah muda konstan. Reaksi yang terjadi selama proses penetapan kadar protein yaitu tahap destruksi asam amino dari sampel ditambah H2SO4 bereaksi menghasilkan NH4 2SO4. Protein ditambah asam sulfat menghasilkan amonium sulfat. Yang kedua tahap destilasi dalam kurung NH4 tutup kurung 2SO4 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2SO4 plus 2HNO plus 2NH3. Amonium sulfat ditambah natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat plus air dan amonia. Amonia NH3 HCl berlebih dan
NH4Cl plus HCl sisa. Yang ketiga, tahap titrasi HCl sisa ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Asam klorida ditambah natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Yang ketiga yaitu uji inhidrin, yaitu dengan mengamati warna adanya kandungan protein dari berbagai macam sampel bahan makanan untuk menentukan mutu dari bahan makanan tersebut. Yang pertama, sampel diambil sebanyak 1 mili ditambah ninhidrin 1% sebanyak 3-5 tetes. Uji ninhidrin bekerja dengan mekanisme kurang lebih oksidasi asam amino, pelepasan NH3 menghasilkan pembentukan kompleks ungu Ruhemans purple, sehingga protein terdeteksi karena memiliki gugus min NH2. Intensitas warna menunjukkan banyaknya protein. Hasil pengamatan uji ninhidrin. Yang pertama, telur ayam kampung. Bahan telur ayam kampung sebelum berwarna kuning, sesudah ditambahkan ninhidrin berwarna putih, setelah pemanasan berwarna ungu. Yang kedua yaitu tahu sebelum berwarna putih, sesudah ditambah ninhidrin tetap berwarna putih, setelah pemanasan berwarna biru ungu. Yang ketiga yaitu bahan telur ayam ras sebelum berwarna kuning, sesudah ditambah ninhidrin berwarna kuning, setelah pemanasan berwarna ungu. Yang keempat, bahan brokoli rebus sebelum berwarna hijau dan sesudah ditambah ninhidrin tetap berwarna hijau, setelah pemanasan juga berwarna hijau. Yang kelima, kacang tanah rebus sebelumnya berwarna putih dan sesudah ditambah ninhidrin tetap berwarna putih, setelah pemanasan berubah berwarna biru ungu. Yang keenam, telur bebek sebelum berwarna kuning, sesudah ditambah ninhidrin berwarna ungu, setelah pemanasan berwarna biru ungu. Kesimpulan dari uji tersebut, uji bioret digunakan untuk mendeteksi adanya ikatan peptida secara kualitatif. Sedangkan metode Gezelter untuk menentukan kadar protein secara kuantitatif melalui nitrogen, dan uji ninhidrin untuk mendeteksi protein atau asam amino melalui pembentukan berwarna ungu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.